Hai dan assalamualaikum semua, dan salam warga Indonesia. Kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Elbisten Channel. Oke, apa kabar kamu semua? Sehat juga? Oke, dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam, tak kisahlah di Malaysia kah dan di Indonesia juga. Oke, reaction saya buat kali ini yaitu dari channel Oleh Hamad yang bertajuk Jokowi sikat balik 6 tambang raksasa, yaitu bermaksud 6 aset besar kekayaan Indonesia yang berhasil direbut Jokowi dari tangan orang asing. Oke, saya pun tertanya-tanya apakah 6 aset kekayaan Indonesia yang telah dirampas oleh tangan orang asing. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, dan share dan like juga, dan follow Instagram saya. Oke, jom kita saksikan ini videonya. Oke, 1, 2, 3. Opinion berita politik Indonesia. Blok Mahakam itu sudah 100%. Kita ambil Presiden dan kita Jokowi. ke Pertamina. Nih, 100% udah. Partneran lagi ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, mayoritas saham itu harus dimiliki oleh Indonesia. Memiliki semua dari Indonesia. Secara besar telah diukir oleh Indonesia dengan mengambil alih mayoritas aset besar sumber daya alam yang dikuasai asing sejak 70 tahun yang lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh asing. Banyak faktor yang membuat aset-aset kekayaan alam Indonesia tersebut jatuh ke tangan asing. Di antaranya adalah karena keterbatasan teknologi dan kurangnya tenaga kerja ahli yang kita miliki. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai kekayaan alam Indonesia mayoritas merupakan perusahaan internasional yang mempunyai aset besar. Apa saja kekayaan alam tersebut? Berikut informasi 6 aset besar kekayaan alam Indonesia yang berhasil direbut Jokowi dari tangan asing. Direbut Jokowi dari tangan asing. Blok Mahakam. PT Pertamina resmi menjadi operator Blok Mahakam pada tanggal 1 Januari 2018. Setelah 50 tahun blok minyak dan gas bumi tersebut dikuasai oleh perusahaan asing. Blok migas yang terletak di wilayah Kalimantan tersebut dikuasai perusahaan asal Perancis, yaitu Total INP Indonesia. Blok Mahakam sendiri merupakan kawasan yang menyimpan kekayaan minyak dan gas. Produksi Blok Mahakam merupakan yang terbesar di Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia bersikeras ingin mengambil alih Blok Mahakam. Blok Sanga-Sanga. Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina sudah menjadi operator baru Blok Sanga-Sanga sejak 8 Agustus 2018. Sebelumnya, blok ini dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Virginia Indonesia Company sejak tahun 1973. Inalum. Usai 30 tahun berada dalam genggaman Jepang dan melalui proses negosiasi yang alot, Indonesia akhirnya bisa memiliki secara penuh produsen aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium di Sumatera Utara. PT Inalum merupakan perusahaan peleburan aluminium terbesar di Indonesia. Sebelum dikuasai oleh Indonesia, mayoritas saham Inalum sebesar 58,88% dikuasai oleh Nippon Asahan Aluminium. Namun pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak Nippon Asahan Aluminium saat kontraknya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Saham Inalum akhirnya dikuasai oleh Indonesia dan Inalum pun resmi menjadi BUMN. Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Barat tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu, kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. PT Aman Mineral Nusa Tenggara bergerak di bidang tambang khususnya tambang emas dan tambang tembaga.
Freeport. Freeport. Sejarah besar yang sudah diukir oleh Indonesia, salah satunya adalah dengan mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah akan memulangkan aset tambang emas di tanah Papua yang selama ini dikelola oleh PT Freeport. Indonesia melalui PT Inalum Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport dengan menguasai 51% saham. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika tersebut. Blok Rokan. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menuturkan, pemerintah telah memutuskan Blok Rokan untuk dikelola Pertamina setelah tahun 2021. Blok ini telah dikuasai Chevron yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat sejak tahun 1971. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak Chevron di Blok Rokan yang habis pada tahun 2021 dan menjadikan Pertamina sebagai operator selanjutnya. Blok Rokan merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. Demikianlah 6 aset kekayaan alam Indonesia yang berhasil direbut dari asing. Semoga di periode kedua pemerintahan Jokowi, Indonesia bisa semakin mandiri dalam mengelola kekayaan alam. Oke guys, sekian saja kita tengok tadi yaitu video yaitu 6 aset besar kekayaan Indonesia yang berhasil direbut oleh Jokowi dari tangan orang asing. Oke, informasi saya dapat daripada ini, kita tahu yang kekayaan Indonesia dikuasai oleh orang asing. Banyak faktor yang membuat aset-aset kekayaan alam Indonesia tersebut jatuh di tangan orang asing. Di antaranya adalah karena keterbatasan teknologi dan kekurangan tenaga kerja ahli yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, Indonesia juga merupakan pengusaha internasional yang mempunyai aset yang paling besar di dunia. Oke guys, kalau kamu suka ini video reaction saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share juga, dan follow Instagram saya. Oke, sekian saja video reaction saya buat kali ini. Oke, sampai jumpa di video reaction saya yang seterusnya. Bye.